Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama kita. Saya Ika Yolanda. Saya Doris Yondra di podcast Pokari, Podcast Kejaksaan Negeri Cianjur. Hari ini kayaknya kita bahas tentang topik yang lagi hangat untuk 3 bulan ke depan di Kabupaten Cianjur, Kak. Oh, topik apa itu? Tentang pemilihan kepala daerah di Kabupaten Cianjur tahun 2024. Pilkada ya? Iya, benar sekali, Kak. Oke, daripada kita ngalur ngidul, biar lebih rinci, kita langsung nanyain aja ke narasumber yang terpercaya, Sobat Adiaksa. Di sini kita ada Pak Muhammad Ridwan nih, selaku Ketua KPU Cianjur. Kabupaten Cianjur, siap. Bapak dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih, nama saya Muhammad Ridwan, Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Ketua dan merangkap anggota Divisi KUL, Keuangan Umum, Logistik, dan Rumah Tangga. Oke. Terima kasih. Langsung aja ke topik, teman-teman. Kita akan menanyakan ke Bapak Muhammad. Kita akan menanyakan terkait bagaimana persiapan KPU Cianjur dalam menghadapi Pilkada tahun 2024, Bapak. Tentunya kita sudah masuk ke tahapan-tahapan. Yang pertama kemarin itu tahapan tentang pemuktahiran data pemilih. Yang mana pemilihan itu kan ada penerimaan DP4, penyusunan daftar pemilih, penyusunan DPS, penyusunan DPSHP, dan rekapitulasi dan penetapan DPT, dan pada akhirnya di pengumuman DPT. Yaitu tahapan tentang pemuktahiran data yang mana yang sudah ditetapkan. Ketika sudah ditetapkan daftar pemilih tetap, maka persiapan selanjutnya yaitu persiapan logistik. Ini tahapan beriringan dengan masa kampanye. Jadi di kita di KPU Kabupaten Cianjur tentunya di 27 kota dan kabupaten pasti beriringan dengan divisi-divisi, karena divisi di sini ada divisi Sosparmas dan Sosdikdi, kemudian ada divisi teknis penyelenggara dan divisi logistik. Jadi untuk saat ini yang tahapan yang lagi beriringan itu divisi logistik dan divisi Sosdikdi, yaitu terkait kampanye dan teknis penyelenggara. Begitu Sobat Adiaksa. Oh ya Pak, kan kita ngomongin pilkada nih. Pilkada berarti kan ada calonnya nih. Di Cianjur sendiri tuh ada berapa calon sih Pak yang sudah mendaftar? Nah, kemarin kita sudah menetapkan yang memenuhi syarat itu ada 3 pasangan calon. Ya, yang pertama Bapak Haji Arman dan Muhammad Soleh Ibang, dan yang kedua ada Muhammad Wahyu dan Ramji, yang ketiga ada Dr. Deden Nasihin dan Dr. Epa. Dan di tanggal 23-nya kita pengundian nomor urut dan kita menetapkan nomor urut pasangan calon yang mana nanti akan mengkampanyekan nomor urutnya. Di sini nomor 1 tadi Pak Haji Arman dan Pak Haji Muhammad Soleh Ibang, dan nomor 2 itu Muhammad Wahyu dan Ramji, dan nomor urut 3 Dr. Deden Nasin dan Dr. Epa. Jadi para pasangan calon ini sudah mempunyai nomor urut. Siap Pak. Kalau untuk tanggal-tanggalnya sih Pak, tahapan dan jadwal pilkada dari awal hingga akhir itu kapan aja ya Pak? Bisa disebutin nggak? Kalau di tahapan itu kita sebenarnya sudah mulai dari bulan Januari. Dari Januari. Dari Januari ya. Tapi masuk ke tahapan lebih ke teknisnya itu ya dari Rendatin, Rencana dan Data Informasi, yaitu divisi untuk pemuktahiran data pemilih yang saya tadi sebutkan. Itu sudah dari Rabu 24 April 2024 itu sudah mulai masuk ke tahapan
pemutahiran data pemilih. Oh, oke. Nah, jadi saat ini memang lagi ketahapannya kampanye, karena kan tahapan tadi yang Mas Boy bilang itu adalah tahapan pencalonan, ya kan. Jadi ada pencalonan, kemudian ada pendaftaran, ya kan, yang di akhir tadi dengan macam-macam yang sampai ke tanggal 23 itu sampai ke pengundian. Kayak gitu. Oke, Pak. Apakah KPU Cianjur telah melakukan pemutahiran data pemilih, Pak? Sudah, yaitu tadi yang saya sebutkan tadi dari urutannya itu ya. Sekarang tahapan data pemilih di DPTB, ya kan. DPTB itu daftar pemilih tambahan. Karena memang DPT sudah kita tetapkan. Karena gini, di TPS itu ada 3 kategori. Yang pertama itu DPT, daftar pemilih tetap. Yang kedua itu DPTB, daftar pemilih tambahan yang ada di DPT. Kemudian yang ketiga itu daftar pemilih khusus, yaitu menggunakan KTP elektronik yang mulai mencoblosnya itu jam 12 sampai jam 1. Nah, tahapan untuk saat ini data pemukiman data ini masuk ke DPTB, yaitu data pemilih tambah, yang mana DPTB itu 30 hari sebelum hari H tanggal pencoblosan. Jadi yang mana di situ untuk misalkan mahasiswa yang ada di kuliah di Bandung, kemudian dia domisilinya di Cianjur, nah tapi dia ingin mencoblosnya di Bandung, ya kan. Kemudian ada juga dinas, ya kan, karena dinas dia harus memilih di satu tempat, ya kan. Kemudian ada yang pidana, kemudian yang sakit, ya, atau terkena bencana. Nah, itu masuk ke pengurusan ke DPTB saat ini. Ada 30 hari, nanti ada 7 hari sebelum pencoblosan DPTB itu. 7 hari ini apa aja? Itu tadi tentang karena tugas dinas, ya kan, seperti Mbak misalkan domisilinya harusnya di Kecamatan Cianjur, untuk pencoblosnya ternyata ada tugas di Cianjur Selatan. Nah, diuruslah untuk mencoblos nanti di TPS di Kecamatan Cianjur Selatan. Nah, itu dari sekarang diurusnya untuk 30 hari, atau mungkin tadi bisa dari 7 hari. Kalau belum sempat 7 hari itu masih ada. Kemudian yang terkena pidana, ya kan, kemudian yang terkena bencana atau yang sakit itu 7 hari untuk pencoblosan untuk DPTB, data pemilih tambahan. Tapi itu yang sudah terdaftar di DPT, gitu. Terus bagaimana cara masyarakat Cianjur untuk mengecek apakah mereka itu sudah terdaftar di data pemilih sementara, Pak? Sekarang kan zamannya udah teknologi informasi, itu udah jet gitu ya, udah gampang lah. Itu tinggal klik cek DPT online yang sudah ada ya, Pak, ya. Udah KPU bisa ID, langsung tinggal cek nama, kemudian masukin NIK-nya dulu. Siap. Nah, di situ nanti ketika kita cek di DPT online, di situ masukkan NIK, kemudian muncul di TPS berapa, ya, kemudian di mana lokasinya. Benar sekali. Gitu. Sudah mudah ya, Pak, ya, kalau sekarang ya serba online gitu ya, Pak. Ya. Mungkin perlu diketahui juga, memang di sini kan tadi yang banyak menyebut pemukaan data, di sini kan macam-macam data pemilih. Kita ini data pemilih ada kaum Gen Z, kemudian ada kaum milenial, kemudian ada Gen X, ada boomer, ada lansia. Nah, ini kita di kaum Gen Z ini ada 18% pemilih. Kemudian di kaum milenial ini 32%. Kemudian di kaum Gen X itu 31% untuk pemilih, ya, yang pemilih tetapnya. Kemudian 17% boomer, kemudian yang lansia 2%. Jadi memang potensi yang 32% ini adalah di kaum milenial, yang paling banyak saat ini. Gitu. Banyak anak muda jadi ya, Pak, ya. Siap. Ini saya mau menanyakan yang mungkin jadi salah satu isu yang tiap tahun pemilu selalu ada.
kalau di Cianjur sendiri sekarang ada kayak kasus kebocoran data nggak sih Pak? Kalaupun ternyata enggak, kenapa gitu? Nah, terkait kebocoran data kan kita nanti di apa yang namanya ini kebocoran data terkait data pemilih ya? Iya. Oh ya, kalau data data pemilih memang kita sudah diatur ya dengan di perlindungan, makanya tidak semena-mena kita memberikan suatu data kepada orang yang lain atau lembaga lain tanpa ada kepentingan kayak gitu. Untuk saat ini untuk di Kabupaten Enten insya Allah tidak dimaksimalkan ya, tidak ada masalah kebocoran data pemilih. Tapi kan namanya sekarang sudah canggih ya kan, kemungkinan itu pasti ada lah. Tapi makanya kita dengan ada kebocoran data ini kita harus waspada juga karena kan ini urusannya data pribadi kayak gitu. Ada juga Pak pertanyaan yang masuk ke kami itu, ada kasus nih Pak lagi ramai di sosial media ketika NIK-nya dimasukin ke website KPU, dia tercatat sebagai anggota partai politik. Sipol ya. Sipol, sementara dia tidak merasa sebagai anggota politik anggota partai politik tersebut. Itu kalau mau ngurus ke KPU-nya gimana ya Pak? Sebenarnya kalau masalah itu ya sistem masalah itu kan di SIPO ya, sistem informasi politik yang terdaftar partai ya. Sebenarnya kita itu tidak ada untuk menginput ke sana sebenarnya. Itu biasanya oleh peserta-peserta pemilu ya, mungkin bisa jadi ketika itu partisipan ya kan, kemudian mengumpulkan data KTP kayak gitu ya, mungkin tidak menanyakan dulu ya kan. Sebenarnya bisa jadi yang menghapus itu misalkan di salah satu partai, dia datang aja ke DPD-nya ya kan, pimpinan daerahnya. Misalkan Kabupaten Cianjur salah satu partai ini, nah si pemilih ini tidak merasa masuk ke salah satu anggota partai itu, ya udah datang ke sana kemudian membuat suatu pernyataan mengundurkan diri atau mungkin tidak merasa seperti itu. Tapi jadi bukan ke KPU-nya gitu. Tapi itu tidak mempengaruhi hak politik teman-teman untuk milih ya Pak kalau misalnya ada kasus kayak gitu? Oh tidak ada. Ya. Oke, gini Pak, mungkin Sobat Adiaksa di Kabupaten Cianjur penasaran tentang jumlah lokasi pemilihan yang disiapkan KPU Cianjur dalam Pilkada tahun ini Pak. Kalau TPS itu 4.054 TPS. Wow. Itu 4.005 TPS, kemudian dari 32 kecamatan dan 360 desa. Gitu. Nah itu TPS 4.054 gitu. Kalau untuk lihat kita di TPS mana tadi ceknya di online aja ya cek Pak? TPS online tadi ya. Terus untuk jumlah pemilih di Kabupaten Cianjur itu berapa banyak ya Pak? Nah ini sekitar 1.816.668. Banyak juga ya Pak ya. 1,8 untuk kabupaten paling banyak lah di Jawa Barat ya. Iya. Yang ketiga. Gitu. Kalau misalnya yang tadi saya orang yang ibaratnya berpindah, tahu-tahunya datang ke Cianjur pengen menggunakan hak misalnya dia tuh pindah nggak di TPS-nya, sementara kan Cianjur itu luas ya Pak, kadang rumah di Cianjur Kota, kerja di Cianjur Selatan gitu kan. Kalau misalnya mau di TPS terdekat nyoblos bisa nggak sih Pak kayak gitu? Jadi untuk kita akan mencoblos di mana karena tugas. Jadi mungkin di pertama kita cek DPT online dulu, nanti kita mengetahui ternyata kita ada di TPS 15 di Desa Limbangan Sari di Kecamatan Cianjur Kota, dan karena ada tugas untuk ditugaskan di salah satu kecamatan di Cianjur Selatan di Kecamatan Cidaun, nah kita mengajukan ya ke PPK, yaitu PPK itu panitia pemilihan kecamatan, khususnya di sini di Kecamatan Cianjur, untuk datang kemudian ingin nanti pas tanggal 27 di hari Rabu di bulan November saya akan mencoblos di Kecamatan Cidaun di Desa Cidamar, TPS-nya 10. Nah, itu bisa diurus 30 hari hak untuk pencoblosan, kemudian 7 hari
hari H untuk pencoblosan. Itu untuk tugas ya kan, tugas atau di istilahnya kita dikasih tugas di salah satu daerah ya seperti itu nanti. Jadi bisa seperti itu. Dan kalau memang masnya KTP-nya di Kabupaten Cianjur, tentu itu mencoblosnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Cianjur. Tapi kalau misalkan KTP-nya, di mana? Di salah satu provinsi Jawa Barat, itu juga kita bisa ya memilih dengan namanya DPTB itu tadi. Tapi yang penting ada di DPT dulu, cek DPT online. Oh siap Pak, berarti harus komunikasi dulu ya intinya ya. Tapi yang di luar Kabupaten Cianjur tentunya tidak memilih Bupati Cianjur. Kalau misalkan masnya KTP-nya misalkan di Kuningan ya kan, pasti tentunya memilihnya adalah cuma gubernur dan wakil gubernur. Ada kendala nggak sih Pak kalau untuk dari KPU sendiri untuk pilkada seperti ini? Alhamdulillah untuk saat ini walaupun kita beriringan berjalan dengan tahapan, selama ini tidak ada kendala yang sangat signifikan. Jadi untuk KPU Kabupaten Cianjur kita non-stop ya. Jadi tidak ada hari kerja, yang ada hari kalender. Tetap semangat ya Bapak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak untuk hari ini telah memberikan informasi tentang pilkada di Kabupaten Cianjur, tentang DPT ya, buat Sobat Adiaksa dimanapun berada di Kabupaten Cianjur. Baik Sobat Adiaksa, terima kasih telah mendengarkan podcast Pokari pada hari ini. Saya Ika Yolanda. Saya Doris Yondra. Undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.